Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang gugatan nafkah anak. Permasalahan nafkah anak ini biasanya terjadi karena orang tua anak tersebut bercerai. Ya, jadi setelah perceraian ini biasanya karena antara orang tua ada hubungan yang tidak baik, maka seorang mantan suami ya, karena mungkin atau ini anaknya ikut dengan istrinya, dia melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah anak. Ya, namun demikian terkadang ketika diminta oleh seorang istri atau mantan istri itu, suami ini, mantan suami orang tua ini, bapak itu tidak mau memberikan nafkahnya. Nah, sehingga permasalahan nafkah ini harus berujung ke pengadilan. Ya, baik ya, kita simak aja ya penjelasannya ya. Kita lihat ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya. Nah, di sini disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, jadi cerainya itu selesai berakhir karena perceraian itu, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ya, jadi ini tetap ada kewajiban ibu dan anak ya. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Jadi tetap memelihara dan mendidik adalah kewajiban ibu dan anak walaupun bercerai bercerai ya perkawinannya, dan nanti siapa yang penguasaan siapa anak tersebut nanti akan diputus dalam perceraian di pengadilan tersebut. Apakah jatuh ke orang tua wanita atau ibu atau ke bapaknya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ya, jadi kewajiban ini, umpama bapaknya tidak dapat memenuhi semuanya, juga dibebankan kepada ibunya. Gitu ya. Ini dasar dari pasal 41 tadi. Kita besar nafkah anak dari suami setelah perceraian ya. Nah, ini ada ditentukan dalam putusan perceraian, telah diatur kewajiban suami untuk memberi nafkah anak ya. Jadi dalam perceraiannya sebelumnya tadi suami istri tadi, suami sudah dibebani membayar biaya nafkah anak, itu sudah ditentukan dalam amar putusan perceraian tersebut menjadi satu dalam amar putusan. Biasanya ini sudah dimintakan oleh istri pada saat proses perceraian. Jadi saat proses perceraian atau sidang perceraian ini, si istri sudah meminta nafkah anak di dalam gugatan perceraiannya. Nah, jika mantan suami tidak mau membayar atau melaksanakan kewajiban tersebut, mantan istri ini dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Jadi cukup mengajukan eksekusi ke pengadilan, ya, untuk ketika tidak mau melaksanakan isi dari putusan tersebut. Ya, selanjutnya yang kedua terkait dengan besar nafkah anak dari suami setelah perceraian ini, bahwa ini belum ditentukan dalam putusan perceraian. Ya, jadi ini jadi tidak ada waktu bercerai ini tidak ditentukan. Di sini tidak ada tuntutan nafkah anak, tidak ada. Ya, jadi pada saat tidak pernah dibahas, dan jika tidak ditentukan, mantan suami tidak secara sukarela memberikan nafkah anak. Ya, jadi sudah tidak ditentukan, nah, suami tidak secara sukarela karena padahal itu adalah kewajibannya. Nah, maka sini mantan istri bisa mengajukan gugatan atas nafkah anak tersebut untuk kepentingan anak tersebut. Mantan istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, dasar mengajukan gugatan ya. Ini pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, selain pasal 41 yang saya sebutkan di atas tadi. Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
Nah, kewajiban orang tua yang dimaksud ayat 1 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ya, jadi kewajibannya ya biasanya kalau anak itu kawin atau berdiri sendiri biasanya disebut anak ini dewasa ya begitu. Nah, ini terus kita lihat kewenangan pengadilan ya, di mana kita mengajukan gugatan tersebut ya. Nah, di sini dasarnya pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Jumat tentang perkawinan itu, bahwa di situ yang pertama adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam ya. Jadi yang beragama Islam ke pengadilan agama. Nah, kewenangan pengadilan agama dalam pasal 861 di situ di undang-undangnya ya, di undang-undang kewenangan pengadilan agama, gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian oleh kekuatan hukum tetap. Nah, di sini kekuatan hukum ya. Jadi bisa tadi disampaikan, bisa bersamaan, bisa juga sendiri-sendiri ya, begitu. Jadi nafkah anak tadi, makanya tadi ada dua model bahwa nafkah anak sudah ditentukan dalam amal putusan perceraian, ada yang tidak ditentukan. Yaitu pengadilan umum atau bisa pengadilan untuk yang lainnya, maksudnya yang untuk beragama selain Islam, begitu. Bentuk gugatan, ya di sini secara jelas disebutkan ada gugatan nafkah anak. Jadi di sini harus disebutkan apakah gugatan kan biasanya ada bentuknya gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan luar prestasi. Lah ini gugatan perceraian. Ini sebutkan langsung gugatan adalah gugatan nafkah anak ya. Nah, di sini pihak penggugat adalah mantan istri. Di sini mewakili anak. Dan tergugatnya adalah mantan suami atau orang tua anak, bapaknya anak ya atau ayahnya. Nah, nafkah anak diajukan sebelum anak dewasa ya, karena kewajiban kalau sudah berdiri sendiri itu tidak lepas kewajiban orang tua hingga nafkah ini sebelum anak tersebut dewasa. Bentuknya seperti gugatan biasa, yaitu menguraikan identitas para pihak, penggugat berarti si mantan istri mewakili dengan anaknya disebutkan, terus si mantan suami atau bapaknya disebutkan, posita dasar gugatan ya diuraikan kejadiannya, termasuk nafkah apa saja yang dimintakan di situ dan besarannya berapa, sehingga nanti di situ juga menggunakan tuntutan atau dalam petitum, berarti meminta apa nafkahnya begitu ya, besarnya berapa ya begitu ya. Jangan lupa juga diajukan bukti putusan cerainya dan dokumen anak ya, serta mereka kapan mulai mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi dihitung mulai kapan dia tidak melaksanakan kewajiban, apa setelah putus cerai itu atau sudah pernah melakukan tetapi ternyata masih kurang atau bagaimana, silahkan di situ diuraikan di dalam surat gugatan. Nah, sini lebih baik lagi apabila diuraikan pendapatan atau penghasilan mantan suami sehingga hakim bisa menentukan berapa nilai yang harus ditanggung suami itu untuk dijatuhkan memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, ini contoh tuntutan nafkah anak ya. Ini yang biasa dituntut nafkah anak, ini saya hanya memberikan contohnya aja, mungkin ada tambahkan silahkan. Yang pertama ada biaya hidup, biaya ini biasa meliputi makan dan pakaian ya. Yang kedua biaya pendidikan ya. Yang ketiga biaya kesehatan. Yang keempat ada biaya liburan. Nah, dan mungkin bisa ada lainnya silahkan ya. Ini saya hanya buat 4 aja yang biasa kami temui ya. Di sini dalam mengajukan gugatan tidak ada kewajiban mengajukan gugatan harus dengan advokat atau pengacara atau penasihat hukum ya. Nah, beracara di sidang pengadilan bisa maju sendiri, tidak harus memakai jasa advokat. Bahkan jika Anda tidak bisa maju sendiri, bisa mengajukan dengan diwakili oleh pihak keluarga dengan surat kuasa insidentil. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat. Jika ada kritik, saran untuk channel ini dan juga pertanyaan, silahkan disampaikan di dalam kolom komentar. Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.